Hai teman-teman, apa kabar nih? Semoga semua sehat-sehat ya. Nah, kita masih ada di channel Ayam Coklat. Buat teman-teman, supaya saya makin bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran, maka silakan dukung channel ini dengan cara subscribe bagi yang belum subscribe, dan silakan like video-videonya, agar supaya channel ini semakin berkembang, dan saya semakin bersemangat membagikan indahnya matematika kepada teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, silakan ya. Atau juga teman-teman yang ingin memberikan masukan atau ingin mengoreksi kesalahan saya, silakan ya. Jangan malu-malu, silakan memberikan tanggapan, komentar, atau masukan Anda, koreksi Anda di kolom komentar yang sudah disediakan. Nah, dan juga teman-teman, bagi teman-teman yang belum menonton video saya yang sebelumnya, silakan tonton video saya sebelumnya, agar supaya ketika menonton video saya yang saat ini, tidak kebingungan dan akan lebih mengerti ketika sudah menonton video saya sebelumnya. Di video saya sebelumnya, saya membahas mengenai vektor di R2 atau vektor di ruang 2 dimensi, atau saya juga sebut sebagai vektor pada bidang. Nah, saat ini saya akan membahas bagaimana vektor di R3 atau vektor 3 dimensi, atau vektor di ruang 3 dimensi, atau saya sebut juga sebagai vektor dalam ruang. Nah, kalau pada vektor di R2 atau di 2 dimensi atau pada bidang, kita menggunakan koordinat bidang. Sedangkan vektor untuk 3 dimensi kita menggunakan koordinat ruang. Nah, untuk koordinat bidang kita mempunyai 2 sumbu saja, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan untuk koordinat ruang kita mempunyai 3 sumbu, yaitu sumbu X yang ke depan ini, yang ke depan dari belakang ke depan, kemudian sumbu Y yang dari kiri ke kanan, kemudian ada sumbu Z yang dari atas ke bawah ke atas. Nah, untuk sumbu X, semakin ke depan, maka nilainya akan semakin membesar. Dan untuk sumbu X yang ke depan ini adalah sumbu X positif. Semakin ke depan, maka nilainya semakin positif. Untuk sumbu X yang ke belakang ini adalah untuk sumbu X yang nilainya negatif. Jadi sumbu X negatif adalah yang ke belakang. Semakin ke belakang, nilainya semakin negatif. Semakin negatif, semakin negatif. Untuk sumbu Y, semakin ke kanan, nilainya semakin membesar. Untuk sumbu Y yang di bagian kanan ini adalah sumbu Y positif, dan sumbu Y yang di kiri ini adalah untuk sumbu Y negatif. Sumbu Y negatif. Semakin ke kanan semakin membesar, dan semakin ke kiri nilainya semakin negatif. Untuk sumbu Z, semakin ke atas maka nilainya akan semakin membesar, dan semakin ke bawah maka nilainya akan semakin negatif. Jadi untuk sumbu Z yang ke atas ini sumbu Z positif, dan yang ke bawah ini adalah sumbu Z negatif. Oke. Nah, teman-teman, kalau pada koordinat bidang, kita mempunyai elemen-elemen atau anggotanya adalah X, Y. Kita tuliskan titik-titiknya X, Y. Sumbu X, sumbu Y. Nah, kalau pada koordinat ruang, ya sebenarnya sama saja ya, tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kita hanya ketambahan satu sumbu saja, yaitu sumbu Z. Jadi kalau pada koordinat ruang kita tuliskan X, Y, Z. X ini untuk berapa banyak komponen X yang kita miliki, begitu juga dengan Y, begitu juga dengan Z. Jadi tidak masalah ya, tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan. Nah, oke teman-teman, inilah cara untuk menulis titik pada koordinat ruang. Oke, nah lihat saya gambarkan sebuah titik. Jadi ini untuk sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya ke atas. Saya punya sebuah titik, titiknya seperti melayang di udara. Oke, kira-kira boleh dapat dibayangkan ya teman-teman ya, sebuah titik pada koordinat ruang, seperti melayang di udara. Oke. Nah, sekarang saya akan ajarkan bagaimana cara menggambar titik pada koordinat ruang. Bayangkan ini adalah sebuah ruangan ya, sebuah ruangan. Ini bagian bawahnya adalah lantainya, ini dinding sebelah kiri, dan ini dinding di depan. Jadi ini lantai,
ini dinding sebelah kiri dan ada dinding di depan. Kemudian sudut pertemuan antara lantai dan dinding sebelah kiri adalah yang merupakan sumbu X positif. Kemudian pertemuan antara dinding depan dan lantai adalah sudut yang ini, yaitu untuk sumbu Y positif. Dan untuk pertemuan antara dinding kiri dan dinding depan adalah untuk sudut dari sumbu Z positif. Sebenarnya sama saja ya dengan menggambar titik pada koordinat bidang. Oke, saya sedikit berikan contoh. Saya punya contoh berikut. Gambarkanlah titik-titik berikut. A 2,1, titik A 2,1,3. Yang pertama untuk komponen X, elemen X. Untuk yang kedua adalah untuk sumbu Y. Dan untuk yang ketiga adalah untuk sumbu Z. Pertama untuk sumbu X, 2 positif. Berarti ke depan ya. Berarti 1, 2. Oke. Kemudian 1 untuk sumbu Y. Berarti 1. Oke. Nah, pertemuannya di situ. Kemudian 3 berarti 3 kotak ke atas. 3 kotak ke atas. Yap. Nah, maka tinggal kita taruh titiknya. Dan kita beri nama titik sesuai dengan yang diminta. Titik A 2,1,3. Oke, lanjut ya. Saya punya titik B 6,7,8. 6 berarti 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. Kemudian 7 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7. Oke, boleh ya. Maka 8 untuk sumbu Z, 8 kotak ke atas. Hop, oke. Dan saya beri titiknya. Saya beri titiknya. Titik B 6,7,8. Boleh ya. Ini sebenarnya sama saja ya dengan koordinat bidang. Cara menggambarnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Hanya saja pada koordinat ruang kita mempunyai sumbu Z. Oke. Kita lanjut ya. Oke teman-teman, saat ini kita akan membahas vektor di 3 dimensi. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, vektor di 3 dimensi itu seperti sebuah bambu yang kita berdirikan di dalam ruangan. Atau seperti sebuah sapu lantai yang kita berdirikan di dalam ruangan. Jadi sama saja ya, adalah vektor itu seperti sebuah bambu yang modelnya seperti sebuah garis yang mempunyai panah. Seperti sebuah sapu lantai yang kita berdirikan di dalam ruangan. Nah, kira-kira seperti itulah model dari vektor dalam ruang. Teman-teman bisa bayangkan ya. Nah, kalau pada vektor di R2, di vektor pada bidang, komponen atau elemennya kita tulis sebagai X, Y. Berarti teman-teman sudah bisa menebaknya bahwa kalau vektor pada R3, komponen atau elemen-elemennya adalah X, Y, Z. Sama saja ya, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan dengan vektor-vektor di R2. Nah oke teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan vektor jika titik awal dan titik ujungnya diketahui. Misalkan saya ketahui titik P dan titik Q berikut. Saya punya titik P ini sembarang ya, di mana saja ya, di mana saja saya modelkan saja, saya ambil titik P-nya di sini. Kemudian titik Q sembarang juga ya, terserah ya di mana ya. Saya ambil saja titik Q-nya di bagian sini. Oke. Kemudian saya punya vektor PQ. Berarti awalnya adalah P, akhirnya adalah Q. Untuk titik P saya tuliskan XP, YP. Dan untuk titik Q, XQ, YQ. Saya punya vektor PQ. Nah, saya akan menentukan vektor PQ. Kalau pada video sebelumnya, kita menentukan vektor PQ dengan cara menghitung pergeseran dari titik P ke titik Q. Dengan cara menghitung ke kanan berapa langkah atau ke kiri berapa langkah. Kemudian ke atas berapa langkah, ke bawah berapa langkah. Nah, kita bisa menggunakan rumus berikut, yaitu menggunakan cara aljabar.
dengan cara menghitungnya dengan cara titik akhir kurang dengan titik awal. Sekarang perhatikan. Vektor PQ dapat ditentukan dengan cara akhir kurang awal. Jadi, X akhir kurang dengan X awal. Begitu juga dengan Y akhir kurang dengan Y awal. Akhir kurang awal. X kurang X, Y kurang Y. Berarti dari vektor ini, bagian akhirnya adalah XQ, YQ. Bagian awalnya adalah XP, YP. Berarti vektor PQ dapat ditentukan dengan cara X kurang X, Y kurang Y, akhir kurang awal, akhir kurang awal. Q kurang P, Q kurang P. Oke, boleh ya? Boleh ya? Misalkan saya punya contoh berikut. Saya punya titik E 2, min 4. Kemudian saya punya titik F min 3,2. Dan saya punya vektor EF. Berarti kalau vektor EF berarti awalnya adalah E dan bagian akhirnya adalah F. Berarti bagian akhir selalu mengurangi bagian awal. Berarti apa? Min 3 kurang dengan 2. Kemudian positif 2 kurang dengan min 4. Oke. Berarti vektor EF itu ingat akhir kurang awal. Akhir kurang awal. X kurang X, Y kurang Y. Min 3 kurang 2. Min 3 kurang 2 dan min 2 kurang negatif 4. Berarti min 3 kurang 2 itu sama dengan negatif 5. Negatif ketemu negatif sama dengan positif ya. 2 tambah 4. Hasilnya adalah 6. Berarti vektor EF itu sama dengan min 5, 6. Oke? Boleh ya? Nah, begitu juga dengan vektor pada ruang. Begitu juga dengan vektor pada ruang. Kita ingin menentukan vektor pada ruang jika kita ketahui titik awal dan titik ujung. Jadi kita ketahui titik awal dan titik ujungnya. Misalkan saya punya titik P, sembarang ya, titik P sembarang yang di sembarang tempat saja ya, sembarang tempat ya. Mau di bagian sini atau di bagian sini, di sini itu terserah Anda ya. Saya punya titik P, saya punya titik Q. Kemudian saya punya vektor PQ. Saya punya vektor PQ. Ingat berarti awalnya adalah P, bagian ujungnya atau bagian akhirnya adalah Q. Untuk menentukan vektor PQ, maka seperti vektor pada bidang. Akhir kurang dengan awal. Berarti vektor PQ seperti biasa. Akhir kurang awal. X kurang X, Y kurang Y, Z kurang Z. Berarti kalau dari sini XQ kurang XP, YQ kurang YP, ZQ kurang ZP. Oke, boleh ya? Saya rasa itu mudah ya. Oke teman-teman, saya punya contoh berikut. Tentukanlah vektor AB berikut jika diketahui titik-titik berikut. Ingat, vektor AB berarti A sebagai awal dan B sebagai akhir. Dan vektor AB ditentukan oleh titik-titik berikut. Yang pertama, saya punya A, titiknya adalah titik A 2, min 4,6 dan B min 4,5, min 7. Berarti ya gampang saja ya. Akhir, ingat selalu adalah akhir kurang dengan awal. Berarti min 4 kurang 2, 5 kurang dengan negatif 4, dan min 7 kurang dengan 6. Oke. Gampang ya. Jadi min 4 kurang 2, min 6. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. 5 tambah 4 hasilnya 9. Min 7 kurang 6 hasilnya min 13. Oke, gampang ya. Oke, kita coba contoh yang selanjutnya. Titik awalnya adalah A min 3,6 dan titik B min 4, min 6, min 3. Maka selalu ingat akhir kurang awal. Karena akhirnya adalah B, maka titik B berperan sebagai titik akhir. Ingat akhir kurang awal, akhir kurang awal. Gampang ya. Min 4 kurang negatif 3. Min 6 kurang 3. Min 3 kurang 6. Oke. Maka hasilnya adalah negatif kali ketemu negatif. Min 3, min 4
tambah 3 min 1, min 6 kurang 3 min 9, min 3 kurang 6 min 9. Jadi vektor AB sama dengan min 1, min 9, min 9. Boleh ya? Nah, kita coba. Nah, ini vektor di bidang ya, karena cuma ada 2 komponen, 2 elemen vektor pada bidang ya. Tetapi sama saja, caranya sama saja. Jadi untuk menentukannya sama. Kita gunakan akhir kurang awal. Akhir kurang awal. Sama saja ya. Begitu juga dengan bagian D, akhir kurang awal. Maka vektornya adalah 24, 62. Boleh ya? Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan berikan tanggapan. Silakan memberikan komentar Anda di kolom komentar. Oke? Nah, teman-teman, kalau pada vektor R2 kita mengenal ada yang namanya vektor posisi. Apa itu vektor posisi? Vektor posisi itu adalah vektor dengan titik awal dengan titik pangkal adalah titik pusat 0,0 atau titik asal. Titik asal yaitu titik 0,0 dengan titik asal 0,0 dan titik akhirnya sembarang titik. Jadi vektor posisi adalah vektor yang kita gambar dari titik pusat ke sembarang titik. Nah, begitu juga dengan vektor di 3 dimensi atau vektor di R3. Sama, vektor posisi juga adalah vektor yang kita gambar dari titik pusat ke sembarang titik lainnya. Dari titik pusat ke sembarang titik lainnya. Nah, kalau pada vektor di R3 kita kan menggunakan koordinat ruang. Nah, pada koordinat ruang titik pusatnya, titik asalnya adalah yang di sini, yang di sini. Yang di sini, yaitu adalah pertemuan antara sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dan titiknya kita beri titik O 0,0,0. Oke? Jadi titik pusatnya adalah titik 0,0,0. Dan vektor posisi itu adalah vektor yang kita gambar dari titik pusat 0,0,0 tadi ke sembarang titik. Nah, teman-teman, saat ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai koordinat ruang. Nah, koordinat ruang itu saya ibaratkan seperti berikut. Misalkan ada sebuah gedung ya, gedung. Kemudian ada lantai dasar, lantai bawah, dan ada lantai atas, Jadi ada lantai bawah dan ada lantai atas. Kemudian ada 8 ruangan. Ruangan yang pertama berada pada kanan, depan, atas. Yang bagian sini ya, kanan, depan, atas. Ruangan yang kedua berada pada kanan, belakang, atas. Ruangan yang ketiga berada pada kiri, belakang, atas. Sedangkan ruang yang keempat berada pada kiri, depan, atas. Boleh Bapak bayangkan ya? Lanjut, ruang kelima ada pada kanan, depan, bawah. Kanan, depan, bawah. Ruangan keenam berada pada kanan, belakang, bawah. Kemudian ruang ketujuh berada pada kiri, belakang, bawah. Kemudian ruang kedelapan berada pada kiri, depan, bawah. Nah, kalau pada koordinat bidang, kita mengenal kata kuadran. Kuadran. 4 ya, ada 4 bidang, ada 4 bagian. Nah, kalau pada koordinat ruang, kita mengenal oktan. Asal kata mungkin kata okta ya, 8. Karena ada 8 bagian yang saling menyambung. Ada 8 bagian. Nah, bagian pertama atau oktan pertama berada pada kanan, depan, atas. Nah, kira-kira titiknya di sini. Kanan, depan, atas. Kuadran pertama. Oktan pertama. Kemudian, oktan kedua. Oktan kedua berada pada kanan, belakang, atas. Nah, kira-kira titiknya di bagian sini. Jadi, di bagian sini. Nah, di bagian sini. Kemudian, oktan 3 berada pada kiri, belakang, atas. Nah, di bagian sini. Ya, titiknya ada di bagian sini. Ya, di bagian sini. Untuk
Oktan 4 berada pada kiri depan atas. Nah, kira-kira titiknya ada di bagian-bagian sini. Nah, berputar berlawanan arah jarum jam. Berputar berlawanan arah jarum jam. Pertama bagian atas, yang kedua bagian bawah. Jadi saya rasa kalau bagian bawah teman-teman semua sudah bisa menebaknya ya. Ya oke. Oktan 5 ada di mana? Ya betul ya, ada pada daerah kanan, bawah, depan. Oke. Oktan 6 berada pada kanan, belakang, bawah. Nah, ada di bagian-bagian belakang bawah sini. Bagian-bagian belakang bawah sini ya. Oktan 7. Ya, benar, ada pada ya di bawah sana ya, di bawah. Ya, kira-kira di bagian sana. Teman-teman bisa bayangkan ya? Ya, oke. Dan oktan 8 ada pada kiri, depan, bawah. Nah, kira-kira titiknya ada di bagian-bagian sini. Oke ya. Nah, saya lanjut dengan vektor posisi tadi. Nah, vektor posisi itu digambar dari titik pusat ini 0,0,0 ke sembarang titik. Entahkah dia ada di kuadran 1 titiknya, kuadran 2, kuadran 3. Sorry, bukan kuadran ya, oktan. Oktan 1, oktan 2, oktan 3, sampai oktan 8 ya terserah ya. Nah, seperti pada koordinat bidang. Nah, begitu juga dengan koordinat ruang. Nah, misalkan saya punya vektor-vektor berikut. Lihat ada garis merah. Garis merah. Jadi digambar dari titik pusat 0,0,0 ke titik yang ada di sini. Digambar dari titik pusat 0,0 sebagai titik pangkal, titik awal, dan titik ujungnya ada di bagian kiri belakang atas. Dan seterusnya ya. Nah, itu vektor posisi. Nah, bagaimana dengan vektor 0? Ya, sama juga vektor 0. Vektor 0 ya adalah vektor yang titik awal dan titik pangkalnya berimpitan, atau titik awal juga sebagai titik akhir. Nah, begitu juga dengan vektor negatif. Jadi sama saja ya, sama saja dengan vektor pada bidang, tidak ada mengalami perubahan yang signifikan. Bedanya, kalau vektor pada bidang, vektornya ada pada bidang. Kalau vektor pada ruang, seperti sebuah bambu atau sebuah sapu lantai yang saya jelaskan tadi, yang kita berdirikan. Nah, itulah vektor-vektor di R3 atau vektor dalam ruang. Nah, kalau teman-teman ingin bertanya, silakan ya, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Nah, oke. Demikianlah video saat ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan jemu-jemu ya untuk menonton video saya ya. Oke.